Om Swastiastu anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Menurut agama kita sendiri yaitu agama Hindu, sesuai mata pelajaran hari ini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini lengkap semua kan siswanya, hadir semua? Tidak ada yang alpa, sakit atau izin? Tidak ada ya. Dimana kita akan belajar tentang karma pala. Karma yang artinya berarti perbuatan, pala berarti hasil. Sedangkan karma pala adalah hukum sebab akibat dari setiap perbuatan manusia. Kalian tahu nggak buah mangga? Nah, kalau misalnya kita menanam biji mangga, tumbuhnya bakal apa? Menjadi apa? Menjadi buah apa? Pasti mangga kan? Bukan durian. Nah, sama halnya kita manusia. Sama seperti pohon mangga tersebut, apa yang kita tanam itu yang kita dapat. Nah, adapun bagian-bagian karma pala yaitu sancita karma pala. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa sih sancita karma pala? Dari Ibu jelaskan sedikit ya. Sancita karma pala adalah hasil dari perbuatan-perbuatan kita di kehidupan terdahulu atau yang belum sempat habis dinikmati sehingga hasilnya baru kita terima atau kita nikmati pada kehidupan yang sekarang. Ini menjelaskan mengapa setiap manusia lahir dengan kondisi yang berbeda-beda sejak bayi. Ada yang lahir di keluarga berkecukupan, ada yang mengalami keterbatasan fisik atau memiliki bakat luar biasa sejak kecil. Contohnya ya, seseorang yang terlahir dari keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan serba berkecukupan. Hal ini bisa terjadi karena di kehidupan sebelumnya ia adalah orang yang sangat dermawan, gemar menolong, dan menyebarkan kedamaian. Nah, bagian yang kedua yaitu prarabdha karma pala, yang artinya adalah jenis karma yang paling cepat terjadi. Perbuatan yang Anda lakukan pada kehidupan sekarang hasilnya langsung habis Anda terima atau nikmati pada kehidupan sekarang juga. Tidak ada jeda waktu yang menyeberang ke kehidupan berikutnya. Contohnya ada dua contohnya ya, ada yang positif dan negatif. Contoh positifnya yaitu seseorang belajar dengan sangat tekun dan disiplin menghadapi ujian, lalu ia mendapatkan nilai tertinggi dan beasiswa kuliah. Sedangkan contoh negatifnya, seseorang yang mengendarai motor dengan ugal-ugalan dan tanpa helm, lalu sedetik kemudian ia jatuh dan langsung mengalami luka-luka. Nah, itu contoh dari contoh positif dan negatif dari prarabdha karma pala ya anak-anak. Nah, sedangkan bagian yang ketiga yaitu kriyayama karma pala, yang artinya adalah kebalikan dari sancita. Ini adalah perbuatan yang kita lakukan pada kehidupan sekarang, namun pahala atau hasilnya belum sempat kita nikmati hingga kita meninggal dunia. Hasil dari perbuatan ini akan datang dan baru akan kita nikmati di kehidupan berikutnya. Contohnya yaitu seseorang yang sepanjang hidupnya sangat taat beribadah, membangun tempat ibadah, dan terus menolong jutaan orang tanpa pamrih. Namun hingga akhirnya hayatnya di dunia, ia hidup secara sederhana dan tidak mengejar kemewahan. Hasil perbuatan mulianya ini akan membentuk kehidupan yang sangat baik, bahagia dan mulia di kelahiran berikutnya. Nah, itu aja bagian-bagian dari karma pala. Nah, anak-anak sudah paham belum apa yang Ibu jelaskan tadi tentang karma? Ibu tanya ulang ya, karma itu apa sih anak-anak? Wah, nggak ada yang menjawab nih. Ibunya nggak disimak ya dari tadi ya? Nggak disimak ya? Oke, nggak apa-apa, Ibu jelaskan kembali ya. Sebelum Ibu kasih tugas nanti di akhir pelajaran, kalian harus sudah benar-benar paham. Oke, Ibu jelaskan. Karma berarti perbuatan.
perbuatan yang kita lakukan di kehidupan ini, di kehidupan selanjutnya, atau di kehidupan dahulu. Itu karma, perbuatan yang kita lakukan. Nah, sedangkan pala berarti hasil. Jadi karma pala adalah hukum sebab akibat dari setiap perbuatan manusia. Nah, misalnya anak-anak sering menolong ibu, bapak, atau teman-teman kalian yang sedang kesusahan, itu pasti akan dibalas dengan kebaikan juga, bukan dengan kejahatan. Begitupun sebaliknya, kalau kalian berbuat kejahatan atau kalian suka membuli, kalian juga akan dibully nantinya, kalian juga dijahatin. Jadi jangan ya anak-anak ya, nggak boleh. Kita harus berbuat yang baik-baik agar kita selalu senantiasa dilindungi oleh Tuhan Ida Sang Yang Widi Wase. Nah, ada yang masih ingat nggak yang tadi Ibu sebutkan bagian-bagian dari karma pala? Ada yang bisa jawab? Oke, nggak ada yang bisa jawab, tidak apa-apa. Ibu akan sebutkan kembali dan jelaskan dan sekaligus memberikan contoh. Oke, Ibu jelaskan lagi satu kali ya. Kalian harus dengarkan dan dimengerti. Kalau belum mengerti, tanyakan saja sama Ibu, oke? Nah, bagian-bagian dari karma pala yaitu sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan yang terakhir yaitu kriyayama karma pala. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang inget nggak? Sancita karma pala itu artinya apa? Nggak ada yang bisa jawab ya? Oke, nggak apa-apa. Sancita karma pala adalah hasil perbuatan kita di kehidupan terdahulu yang belum sempat habis dinikmati, sehingga hasilnya baru kita terima di kehidupan sekarang. Contohnya yaitu seorang yang terlahir di keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan serba berkecukupan. Hal ini bisa terjadi karena kehidupan sebelumnya ia adalah orang yang sangat dermawan, suka menolong, suka kerjasama, gotong royong, dan lain-lainnya ya. Nah, sedangkan prarabdha karma pala adalah perbuatan yang kita lakukan dan kita langsung mendapatkan hasilnya. Contohnya, ada yang bisa kasih Ibu contohnya satu aja? Oke, nggak ada ya. Oke, contohnya itu kita itu rajin belajar, rajin sekolah, rajin membaca. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya langsung, yaitu lulus dengan nilai terbaik, dapat beasiswa, dapat ranking 1 juga. Nah, sedangkan kriyama karma pala artinya perbuatan yang kita lakukan sekarang dan belum sempat kita nikmati di kehidupan sekarang, kita nikmati di kehidupan selanjutnya. Nah, itu kebalikannya dari yang pertama tadi ya, bagian sancita karma pala. Kalau sancita karma pala itu perbuatan yang dahulu baru kita nikmati. Sedangkan kriyama karma pala itu kita berbuat sekarang, tapi di kehidupan selanjutnya baru kita bisa nikmati hasilnya. Iya, begitu anak-anak. Oke. Jadi sekarang Ibu akan bagi kelompok ya. Bagi kelompok minimal 4 orang satu kelompok. Kalian bagi sendiri ya kelompoknya, nggak boleh pilih-pilih teman. Oke, karena kelompoknya sudah terbagi, Ibu akan kasih tugas, yaitu masing-masing kelompok harus menjelaskan apa itu karma pala dan sebutkan bagian-bagian dari karma pala serta berikan contohnya. Oke, itu aja. Baik, karena hari mulai siang kita akan pulang. Siap-siap pulang ya. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agamanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hati-hati di jalan ya anak-anak.